Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi belajar dengan Pak Andi ya. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Simak baik-baik ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita nyanyi bersama-sama yuk. Pak Guru punya nyanyian ini, judulnya Nenek Moyangku. Nah, Pak Guru akan kasih tahu cara menyanyinya ya. Seperti ini, dengarkan baik-baik. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang ke laut kita beramai-ramai. Ya, setelah kita nyanyi, tambah semangat ya belajar kita ya. Nah, setelah nyanyi, Pak Guru akan bertanya, ini apa yang lewat ini? Nih, yang lewat. Siapa yang tahu ini? Nah, kapal apakah ini? Pak Guru akan kasih tahu ya, ini adalah kapal pinisi. Kapal yang dipakai pada zaman dahulu ya untuk berlayar menyeberangi dunia. Dulu nenek moyang kita adalah seorang pelaut menggunakan kapal seperti ini mereka berlayar untuk ke seluruh dunia. Pak Guru punya bacaan nih tentang kapal pinisi. Dengarkan baik-baik ya. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut, kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara di dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas. Kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi.
Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ketujuh layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. 1. Lamba atau Lambo merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. Yang kedua, Palari merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau, namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SO Shark. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan bukan? Setelah kalian mendengarkan bacaan tadi, Pak Guru kalian tugaskan ya, yaitu tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan yang Pak Guru baca tadi. Pak Guru contohkan di paragraf pertama. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Paragraf berikutnya, kalian kerjakan di buku tugas ya, lalu kalian upload ke Google Classroom. Anak-anak, kita ke materi berikutnya ya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka bermigrasi kemudian bercampur dengan penduduk Indogenius dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Nah, kita tahu ya bahwa Indonesia itu bermacam-macam suku. Mulai dari di Pulau Sumatera ada suku yang dari Aceh, suku Gayo, suku Aceh. Kemudian di Sumatera Utara ada suku Batak ya. Terus di Riau suku Melayu. Di Jawa pun banyak ya, ada suku Sunda di Jawa Barat, suku Betawi di Jakarta, suku Jawa di Jawa, kemudian suku Madura di Madura, nah, dan lain-lainnya ya, masih banyak lagi di Kalimantan juga banyak ya, suku Dayak, terus di Sulawesi ada suku Bugis, di Bali ada suku Bali, dan lain-lainnya ya. Kita yang kedua, yaitu keberagaman bahasa.
Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, Australia, Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur. Nah, kalau kalian dengar dari orang-orang Sunda banyak yang bilang seperti ini kalau mengucapkan kabar ya, kumaha damang gitu. Kalau yang dari Jawa, kepripun kabare. Ya, kalau yang dari Jakarta gimana? Bagaimana kabarnya ya? Seperti orang-orang Melayu. Nah, kenapa bisa berbeda-beda seperti itu ya? Karena dari keragaman-keragaman di Indonesia. Nah, tadi keberagaman bahasa. Karena sukunya beda, biasanya bahasanya pun beda. Tuh. Kemudian ada keberagaman religi. Ada 6 agama yang diakui oleh negara kita. Ada Islam, Kristen, terus Katolik, terus Hindu, terus Buddha, dan terakhir yaitu Konghucu. Ya, mereka datang biasanya dari para pedagang-pedagang di luar. Dulu negara kita itu menganut yang namanya kepercayaan animisme dinamisme atau percaya dengan sesuatu benda-benda yang sakral ya. Nah, terus ada dari India, banyak orang-orang dari India itu berdagang ke negara kita, kemudian menyebarkan agama Hindu, Buddha. Selama-lama berkembang, kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan di negara kita, seperti Mataram kuno, Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lain. Lalu setelah itu, para pedagang dari Gujarat datang ke negara kita yang kebanyakan mayoritas menganut agama Islam. Kemudian Islam menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, itu terus yang Katolik dan Protestan itu adalah penyebaran dari negara-negara penjajah Eropa seperti Belanda, Portugis, Inggris yang datang mencari rempah-rempah ke negara kita, kemudian menyebarkan agama. Seperti itu ya, datangnya mereka ke negara kita. Lalu ada keberagaman seni dan budaya. Di sini Pak Guru contohkan ada seni gamelan dari Jawa Tengah, tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh. Keberagaman seni dan budaya itu sangat banyak di negara kita ya. Nggak cuma yang digambar saja, masih banyak yang lain di sana. Itulah. Adapun dampak dari segi kebudayaan di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh dari luar. Itulah dampak dari segi kebudayaan ya di negara kita. Setelah kalian memahami penjelasan dari Pak Guru akan berikan tugas pada kalian, yaitu amatilah gambar-gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Kalian centang ya. Kalau kalian sudah punya buku tema, silakan centang di buku tema. Jika belum, hanya dinomori saja. Nanti Pak Guru akan koreksi hasil kalian. Tugas kedua yaitu hubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Kalian garis-garisin ya. Itu mulai dari yang paling barat Provinsi Aceh sampai paling timur Provinsi Papua. Silakan kalian tarik
garis-garisnya ya, di mana letak dari gambar-gambar itu. Yang ketiga, amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini Pak Guru contohkan yang pertama ya, yaitu di sekolah. Kegiatan pengambilan keputusan bersamanya pemilihan ketua kelas. Nah, Pak Guru akan berikan dua lagi, yaitu pengambilan keputusan kelompok dan piket. Untuk yang lainnya di rumah, masyarakat, bangsa, dan negara, silakan kalian bisa cari di internet atau minta bantuan kepada orang tua kalian. Pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Dan jangan lupa subscribe channel Pak Guru. Sampai jumpa.